Magi Sinbad no Bouken. Anime ini menceritakan kisah anak ajaib bernama Sinbad yang berpetualang ke seluruh negeri untuk mewujudkan impiannya. Ceritanya berawal ketika para penyihir dihebohkan dengan kelahiran Sinbad. Kelahirannya itu menandakan adanya kekuatan yang sangat besar. Sinbad terlahir dari ibu yang namanya Esra, sedangkan untuk ayahnya bernama Badar. Ayahnya merupakan pahlawan perang yang telah membawa kemenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi di medan perang mulai berbalik arah. Negeri Partepia yang dulu sangat makmur sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kelompok radikal yang ingin terus berperang. Siapapun yang tidak mau ikut berperang dianggap sebagai orang buangan. Pada suatu ketika, Sinbad menemukan seorang pria yang tergeletak di dekat rumahnya. Karena sedang terluka, Badar mengizinkan pria itu untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Keputusannya itu menimbulkan masalah yang sangat besar. Ternyata orang yang telah diselamatkan itu adalah mata-mata dari negeri lain. Di saat prajurit menemukannya, dia langsung menjadikan Sinbad sebagai sandera. Pada saat itu, tidak ada satupun warga yang mau menolongnya. Mereka malah memalingkan pandangan dan tidak mau terlibat. Badar hanya bisa tunduk dan memohon supaya anaknya dilepaskan. Namun, karena sikap Darius sudah kelewatan, Badar terpaksa harus melawan dan membunuhnya. Meskipun Badar sudah menghentikan mata-mata, dia tetap mendapatkan hukuman karena dianggap telah membantunya. Prajurit dan juga warga menghujatnya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sesaat sebelum Badar pergi ke medan perang, dia memohon kepada Sinbad untuk menjaga ibunya. Lalu beberapa bulan setelahnya, kabar kematian Badar telah sampai pada keluarganya. Bertahun-tahun setelahnya, Sinbad tumbuh menjadi anak yang sangat kuat. Dia mampu melawan perampok bersenjata yang meresahkan warga. Selain kuat, Sinbad juga punya sifat baik seperti ayahnya. Dia sering menolong orang yang kesusahan atau membutuhkan pertolongan. Pada suatu ketika, Sinbad menolong pengembara bernama Yunan. Lalu saat Yunan sedang berbicara dengan ibunya, mereka mendengar kabar kalau Sinbad diserang oleh tentara. Alasan kenapa dia diserang karena sering menolak perintah. Sinbad tidak mau menurutinya karena tidak ingin mengalami kejadian yang sama seperti ayahnya. Bangunan misterius yang disebut dungeon muncul di suatu tempat. Pasukan dalam jumlah besar dikerahkan untuk menaklukkannya. Dari 10.000 penantang, tidak ada satupun orang yang kembali dengan selamat. Sinbad masih belum ingin mati. Demi ibu serta penduduk desa, dia tidak akan pernah memasuki dungeon. Namun, kerajaan tetap bersikeras mengirim warganya ke dalam dungeon. Mereka ingin mendapatkan kekuatan besar yang melampaui akal manusia. Sinbad mengatakan negeri ini sudah tamat. Para penguasa saat ini sudah tidak bisa diharapkan. Mendengar perkataan itu, Yunan malah menyarankannya untuk memasuki dungeon saja. Sinbad harus pergi ke sana karena kekuatan raja ada di dalamnya. Dengan kekuatan itu, dia bisa mengubah negeri atau dunia dengan tangannya sendiri. Perkataan yang diucapkan oleh Yunan membuat Sinbad tergerak untuk memasuki dungeon. Jika kekuatan seperti itu memang ada, dia akan mendapatkannya. 100 pasukan penakluk dungeon telah dikumpulkan. Tampaknya salah satu bangsawan yang dulu menemui Sinbad menjadi pemimpin mereka. Hampir semua pasukan sudah berkumpul di depan dungeon, kecuali pemuda dari desa Tison yang bernama Sinbad. Beberapa saat kemudian Sinbad muncul di hadapan mereka. Dengan lantang, Sinbad mengatakan kalau kekuatan dungeon itu adalah miliknya. Dia tidak sudi memberikannya kepada mereka yang sudah menindas warga. Setelah mengatakan itu, Sinbad segera pergi memasuki dungeon. Ia bertekad akan menaklukkannya dengan caranya sendiri. Sesaat setelah sampai di dalam dungeon, dia melihat pemandangan yang tidak biasa. Hal ini membuatnya semakin bersemangat untuk menjelajahinya. Di saat yang sama, prajurit kerajaan langsung lenyap dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah anak bangsawan. Itu pun dikarenakan Sinbad sudah menolongnya. Meskipun sudah diselamatkan, bangsawan yang disebut drakon itu masih saja keras kepala. Dia tidak mau bekerja sama dan malah bertindak semaunya. Sedangkan Sinbad bisa membuat keputusan tepat di situasi yang tepat. Dengan tenang, dia bisa mengalahkan naga yang ukurannya sangat besar. Setelah naga berhasil dikalahkan, mereka mendapatkan 2 bola untuk membuka gerbang. Setelah itu, mereka berdua melewati berbagai rintangan hingga sampai di ruang harta. Saat tiba di ruang
harta, mereka bertemu dengan jin pahlawan. Dan jin itulah yang akan memberi mereka kekuatan. Drakon berencana untuk menghadiahkannya kepada yang mulia. Sedangkan Sinbad akan menggunakannya untuk merubah dunia. Dia tak akan menyerahkan kekuatan raja pada mereka yang membuat warga menderita. Oleh karena itu, mereka harus bertarung untuk menentukan siapa yang layak mendapatkannya. Sinbad dan juga Drakon memiliki alasan untuk menang. Oleh karena itu, mereka bertarung dengan serius sampai ada yang tumbang. Kemampuan Sinbad lebih unggul dari Drakon, sehingga dia bisa menang dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, dungeon pun ditaklukkan. Sinbad menerima kekuatan raja serta harta dalam jumlah tak terduga. Beberapa saat setelah Sinbad keluar dari dungeon, pasukan kerajaan memerintahkan Sinbad untuk menyerahkan harta dan kekuatannya. Sinbad mengatakan, kekuatan dan harta itu merupakan hasil dari jerih payahnya. Dia tidak akan pernah memberikannya dan memutuskan untuk melawan. Saat itu, Sinbad belum bisa menggunakan kekuatan barunya. Oleh karenanya, Yunan datang membantunya. Setelah semua prajurit dikalahkan, Yunan segera mengantar Sinbad ke depan rumahnya. Namun, meskipun tujuannya sudah tercapai, tapi dia langsung mengalami kejadian yang menyedihkan. Sinbad menjadi buronan paling dicari di negeri Partevia. Maka dari itu, tepat setelah ibunya meninggal, dia memutuskan untuk berkelana. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan pria yang menantang monster raksasa. Tampaknya, pria itu tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya. Dia terlihat sangat kesusahan karena harus bertarung sambil melindungi adik perempuannya. Sinbad memutuskan untuk menolongnya. Lalu dia pergi mengunjungi desa tempat tinggal mereka. Di tempat bersalju yang bernama negeri Imucak, Sinbad berhasil menjalin hubungan akrab dengan warga di sekitar. Negeri itu sebenarnya tidak menerima orang luar. Sinbad bisa diterima dengan hangat karena dia merupakan penakluk yang berhasil menyelesaikan dungeon. Putra kepala desa yang namanya Hina merasa iri dengan pencapaian Sinbad. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memasuki dungeon demi mendapatkan kekuatan. Dungeon merupakan tempat yang berbahaya. Pasukan yang jumlahnya puluhan ribu orang pun tidak bisa menaklukkannya. Karena Hina sudah terlanjur masuk ke dalam dungeon, Sinbad memutuskan akan segera menyusulnya. Tak lama setelah masuk ke dalam dungeon, Hina tersengat sekumpulan serangga. Selain terkena sengatan serangga, dia juga diserang berbagai monster yang cukup berbahaya. Walau begitu, dia dapat mengatasinya tanpa kesulitan. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah kedatangan pasukan khusus yang dikirimkan Partevia. Hina diserang oleh mereka karena mencoba menghalanginya. Untung saja, Sinbad segera datang membantunya. Dia langsung menghentikan pertarungan itu dengan kekuatan jin miliknya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Mereka kembali dihadapkan dengan pertarungan, sehingga mengharuskannya mundur ke tempat yang aman. Setelah semuanya berkumpul di ruang harta, Jin memberikan sebuah ujian kepada semua penantang. Ujian terakhir yang harus mereka lalui, yaitu menangkap kloningannya. Bagi siapapun yang lebih dulu menangkapnya, akan mendapatkan kekuatan raja. Namun, apabila tidak ada yang bisa menangkapnya, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari dalam dungeon. Di saat semuanya berusaha menangkap kucing, mereka malah saling menjatuhkan. Sinbad mengatakan, menangkapnya sendirian itu akan sangat sulit. Makanya, dia menyarankan semuanya untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, dia tidak akan ikut serta dalam ujian tersebut. Setelah itu, mereka menuruti perkataannya Sinbad. Lalu saat kucingnya melompat, Sinbad segera menangkapnya dari ketinggian. Semua penantang pun marah kepada Sinbad. Mereka tidak terima karena Sinbad sudah berani berbohong. Namun, kalau tidak seperti ini, mereka tidak akan bisa keluar. Hal ini bukan menyangkut siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan siapa yang layak mendapatkan kekuatan raja. Sinbad menjelaskan tujuan yang ingin dia capai. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuat negeri baru yang dapat menghubungkan penjuru dunia. Mimpinya itu masih jauh dari kata tercapai. Oleh karenanya, Sinbad mengajak mereka semua untuk bergabung dengan dirinya. Dia membutuhkan orang-orang hebat menemaninya berpetualang ke penjuru dunia. Setiap ucapan Sinbad membuat orang yang mendengarkannya merasa ingin mendukungnya. Sayangnya, seorang penyihir dari Partevia
raja tidak akan membiarkan mereka bergabung dengan Sinbad. Sihir kegelapan menyebabkan mereka terperangkap ke dalam tubuh iblis. Hal ini membuat Sinbad dan yang lainnya harus bertarung untuk menyelamatkan mereka bertiga. Di saat yang sama, boneka penyihir yang dikirim oleh raja mengambil pedang miliknya Sinbad. Hal ini membuat Sinbad tidak bisa mengeluarkan kekuatan jinnya. Meskipun tidak bisa mengeluarkan kekuatan jin, Sinbad masih punya keberanian untuk terus bertarung. Di saat Sinbad berusaha memancing pergerakan iblis, Hina mempersiapkan serangan terkuat yang dimilikinya. Dengan memakai tombak pertama dari suku Imucak, Hina berhasil menusuk iblis tepat mengenai intinya. Dengan ini, maka iblis yang dipanggil oleh penyihir bisa dikalahkan, dan ketiga orang yang terperangkap di dalamnya bisa dikeluarkan. Namun, setelah Jafar keluar dari tubuh iblis, sihir hitam dalam jumlah besar tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Kali ini, Jafar benar-benar sudah dikuasai oleh kegelapan. Sinbad mencoba menarik sihir hitam dari dalam tubuh Jafar. Kemudian saat memasuki alam bawah sadarnya, dia berhasil menyelamatkan Jafar dari pengaruh kegelapan. Aksi heroiknya itu membuat orang-orang di sekitarnya mengakui Sinbad sebagai raja. Tak lama kemudian, Sinbad menjalin kontrak dagang dengan suku Imucak. Rurumu mengatakan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Sebagai seorang pemimpin, Sinbad yang masih buta huruf tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dia harus mempelajari pengetahuan umum yang dibutuhkan untuk berdagang. Selang beberapa waktu, Sinbad sampai di Kekaisaran. Kedatangan mereka cukup menarik perhatian. Barang dagangan yang mereka bawa langsung laku keras saat dijual di pelabuhan. Tapi kegiatan mereka langsung dihentikan oleh beberapa prajurit. Mereka tidak diperbolehkan untuk berdagang karena belum mendapatkan izin dari penguasa. Awalnya, Sinbad berencana untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan prosedur. Tapi semua barangnya langsung dibeli oleh saudagar, lalu dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Meskipun jumlah kerugiannya masih belum diketahui, jika seperti ini terus, bisnis mereka tidak akan berkembang. Sebelum memulai perdagangan, Sinbad harus mendapatkan persetujuan dari serikat dagang. Untuk itu, dia mengirim armadanya ke Imucak untuk mengambil stok yang baru. Sedangkan Sinbad akan menetap di negeri ini untuk mencari jalan keluarnya. Di malam harinya, Sinbad bertemu lagi dengan saudagar yang membeli semua barang dagangannya. Dalam hal bisnis, Sinbad mengaku sudah kalah. Oleh karenanya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit berbincang dengan saudagar. Setelah menceritakan kisah petualangannya serta tujuan besar yang ingin dia capai, Harun memberitahu cara untuk mendapatkan izin berdagang. Agar bisa jualan dengan bebas, Sinbad harus mendirikan badan usaha yang membutuhkan biaya 100 koin emas. Karena Sinbad ingin menjalin kerjasama dengannya, Harun memberikan sebuah tantangan untuk mengumpulkannya dalam waktu sebulan. Beberapa minggu kemudian, Sinbad mengadakan pertunjukan jalanan. Dia menceritakan kisah petualangannya ketika berada di dalam dungeon. Berkat pemikiran briliannya itu, dia berhasil mendapatkan banyak uang dari para penonton. Tapi jumlahnya masih belum cukup untuk mendapatkan izin dagang. Namun, Sinbad tidak akan pernah menyerah. Meskipun hari ini adalah waktu yang dijanjikan, dia akan terus berusaha mendapatkan 100 koin emas. Setelah melihat semangatnya yang tidak pernah padam, Harun pun memberikan koin emas dalam jumlah yang banyak. Harun bersedia untuk mendukungnya dalam mencapai impiannya. Ternyata dia merupakan Raja Balbad ke-12 yang bernama Rashid. Ketika Sinbad mempersiapkan perizinan, anggota armadanya yang bernama Rurumu telah melahirkan. Dia melahirkan anak laki-laki, lalu menamainya Kirikuru. Sinbad yang baru saja mendapatkan izin berdagang mengadakan pertunjukan teater atas saran dari raja. Pertunjukan itu bisa dibilang sukses besar. Kabarnya tersebar ke pelosok negeri hingga membuat penonton membeludak menantikan penampilannya. Dikarenakan ada banyak orang yang belum bisa menyaksikannya, Sinbad menggunakan kolosium sebagai tempat pertunjukannya. Dia benar-benar membuat banyak orang mengaguminya hingga tak ada siapapun di negeri itu yang tidak mengetahui keberadaannya. Di saat yang sama, Kirikuru ditangkap monster kolosium. Jafar yang ditugaskan untuk menjaganya berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Dia berhasil mengalahkan monster itu berkat kekuatan dari jinnya Sinbad.
Sinbad menggunakan uang hasil pertunjukan untuk membangun badan usaha. Dengan ini, mereka dapat berbisnis sesuka hati serta menjual barang-barang dari seluruh penjuru dunia. Sinbad melanjutkan petualangannya menuju kerajaan Sasan. Sasan merupakan negeri pertambangan yang dikelilingi pegunungan. Negeri ini punya logam murni berkualitas yang terkenal di penjuru dunia. Jika Sinbad bisa bekerja sama dengan mereka, pasti akan menguntungkan. Namun, kerajaan itu sangat tertutup. Makanya, mereka langsung menolak bekerja sama dengan pedagang asing seperti Sinbad. Situasi seperti ini mengharuskannya untuk mengubah sedikit tujuannya agar mereka bisa menjalin kerjasama. Sinbad harus mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Namun, banyak sekali halangan yang berdatangan. Prajurit kerajaan selalu saja menghalanginya untuk bertemu dengan raja. Di malam harinya, Sinbad dihampiri oleh kesatria bernama Mistras. Dia merupakan putra pertama dari Raja Kesatria. Tujuan Mistras mendatangi Sinbad yaitu karena dia sudah muak dengan negerinya sendiri. Dia ingin bergabung bersama Sinbad untuk berpetualang. Sebagai putra dari Raja Kesatria, Mistras tidak diperbolehkan keluar dari kerajaan. Dia punya kewajiban mengabdikan dirinya hanya untuk negeri. Meskipun begitu, dia tetap ingin pergi berpetualang. Sehingga mau tidak mau, dia harus menantang semua kesatria termasuk ayahnya sendiri. Sinbad memang memperbolehkannya untuk bergabung, tapi tak ingin terlibat dengan permasalahan yang dialaminya. Keesokan harinya, Sinbad bertemu dengan Yunan. Yunan mengatakan kalau belakangan ini, dungeon mulai bermunculan di seluruh dunia. Saat ini, orang yang telah menaklukkan dungeon bukan hanya dirinya saja. Di setiap kerajaan, sudah ada penakluk lain yang mendapatkan kekuatan jin. Di kerajaan Sasan juga sudah ada penakluk dungeon. Dia adalah kesatria terkuat yang dijuluki Raja Kesatria. Raja Kesatria memiliki pertahanan yang luar biasa. Tentara biasa seperti Mistras tentu saja tidak akan bisa menandinginya. Oleh karena itu, Sinbad segera menghentikan pertandingan dan langsung menunjukkan kekuatan jin kepada semua orang. Sinbad mengatakan kalau kekuatan Raja Kesatria itu bukan pemberian dari dewa. Semua orang bisa mendapatkannya apabila berhasil menaklukkan dungeon. Intinya, kekuatan itu tidak berkaitan dengan kepercayaan Sasan. Raja Kesatria menanyakan tujuannya. Kemudian Sinbad menjawabnya, dia akan membawa Mistras keluar dan berbisnis di kerajaan Sasan. Untuk itu, dia menantangnya dalam pertandingan. Raja Kesatria tidak bisa mengabaikan hal yang berkaitan dengan negerinya. Oleh sebabnya, Raja Kesatria menerima tantangan dari Sinbad. Ketika pertandingan berlangsung, Sinbad menunjukkan kekuatan penuhnya. Meskipun sesama penakluk, tapi perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat jauh. Jika Sinbad serius, kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan negeri Sasan. Namun, dia menggunakan kekuatannya itu bukan untuk menghancurkan negeri. Dia hanya ingin bekerja sama dengan negeri yang dia kunjungi. Sejak raja kalah dalam pertandingan, Sinbad menjalin kerjasama tidak hanya dalam bisnis saja. Dia berhasil membentuk aliansi dengan kerajaan Sasan. Akibat dari kemunculan dungeon, keadaan dunia saat ini sedang tidak seimbang. Orang-orang di penjuru dunia, mereka mulai memasuki dungeon untuk mendapatkan kekuatannya. Apabila semua kerajaan punya kekuatan, akan terjadi peperangan besar yang tak terbayangkan. Makanya, aliansi ini dibutuhkan sebagai langkah awal membentuk kerajaan yang dapat mengubah dunia. Setelah menyelesaikan urusan di kerajaan Sasan, mereka mendapatkan izin masuk ke negeri asing bernama Artemira. Artemira merupakan negeri di tempat terpencil yang hampir tidak terjamah. Negeri itu terletak di ujung jurang yang sangat panjang, yang mana tidak semua orang bisa memasukinya. Sinbad dan yang lainnya menikmati perjalanan ini, tapi ketika sampai di area jurang, mereka terlihat sangat kelelahan. Setelah berjalan semalaman, mereka pun telah tiba di negeri Artemira. Di negeri Artemira, sebagian besar warganya bisa menaiki burung raksasa. Warganya juga didominasi oleh banyak perempuan. Namun, saat Sinbad dan yang lainnya tiba di istana, Ratu Artemira memperlakukannya dengan sangat buruk. Mereka tidak hanya menolak hubungan diplomatik, tapi juga berani melucuti semua perlengkapan, lalu melempar Sinbad dan yang lainnya ke dasar jurang. Untung saja, hal itu tidak mengancam nyawanya.
Demi bertahan hidup, mereka memakan daging ular yang berhasil mereka tangkap. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Saat matahari terbit, mereka mulai beraktivitas. Kemudian saat matahari terbenam, mereka pulang untuk tidur. Keseharian itu berlangsung cukup lama, hingga membuat Misras merasa muak dengan gaya hidup yang mereka jalani. Makanya, Misras mengingatkan teman-temannya alasan mereka ada di sana. Namun, Sinbad dan Jafar tidak masalah dengan keadaan tersebut. Mereka berdua malah menikmatinya seakan lupa dengan tujuannya. Mistras bilang tujuan mereka adalah menjalin kerjasama dengan Artemira. Seharusnya mereka keluar dari sini dan berbincang kembali dengan Ratu. Sinbad dan Jafar malas untuk melakukannya karena terlanjur sudah merasa nyaman. Mereka terlihat sudah siap untuk menetap di tempat itu. Di malam harinya, Misras menemukan daging segar yang layak untuk dimakan. Ternyata, daging itu sengaja dijatuhkan oleh penduduk Artemira. Mereka menjatuhkannya supaya dibawa kembali oleh burung besar. Sinbad mendapatkan ide untuk menaikinya. Dia sengaja menghabiskan daging berukuran kecil supaya penduduk Artemira menjatuhkan daging berukuran besar. Saat daging yang besar dijatuhkan, mereka masuk ke dalamnya. Dengan cara itulah, mereka bisa keluar dari jurang. Sinbad segera pergi menemui Ratu. Dia ingin memberi tahu Ratu kalau mereka masih hidup. Saat tiba di dalam istana, Sinbad malah mempermainkan Ratu. Tak terima karena sudah dipermainkan, Ratu pun sangat marah dan langsung menggunakan perlengkapan jin untuk menentang Sinbad. Sinbad dan Ratu bertarung dengan perlengkapan jin. Mereka mengeluarkan jenis serangan yang sama sehingga tidak ada yang terluka. Sinbad yang telah menaklukkan berbagai dungeon mulai menunjukkan kekuatan lain yang dia miliki. Tapi semua itu tidak berguna karena lawannya dapat menggunakan 3 elemen sekaligus. Namun kekuatan Sinbad yang sebenarnya baru akan digunakan. Ternyata dia dapat mengendalikan molekul dan membatasi pergerakan zat. Kemampuan itu bisa melambatkan gerakan targetnya semaksimal mungkin. Makanya, sebanyak apapun Ratu menyerang, tidak ada yang bisa mengenai Sinbad. Pada akhirnya, Ratu memutuskan untuk menyerah. Dia mengakui kemampuannya, sehingga mau menuruti keinginan Sinbad. Sebagai tanda telah terjalinnya kerjasama, Ratu mengirimkan salah satu putrinya untuk ikut menemani mereka.